orang. Loh, tapi ini soal kemampuan pemimpin untuk menyatukan setiap pikiran yang berbeda dari orang-orang yang dipimpinnya, sehingga tercipta satu visi dan misi yang sama. Gagasan dan gagasan telah dipaparkan oleh Haji Muhammad Adius. Pemimpin idaman adalah pemimpin yang disenangi dan segani anggota dan anak buah dan masyarakatnya. Wow, sosok pemimpin idaman adalah dia ASR. Nah, siapakah itu ASR? Setiap orang mungkin termasuk ada yang memimpin, ada yang bermimpi menjadi seorang pemimpin, pasti ingin menjadi pemimpin idaman, minimal pemimpin sholat. Dengarlah suara kamat yang di kejauhan sana, laksana bertalu-talu. Wahai hei, sudah saatnya untuk kita pulang, untuk kita tunaikan sholat isya. Saat ini sudah masuk sholat isya. Ladies and gentlemen, now terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eser Gubernur. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ucapan terima kasih atas kesiapan Bapak calon gubernur ASR, yang mana kami hari ini berada di tengah-tengah warga, khususnya para masyarakat nelayan di Desa Gaya Baru, Kecamatan Lapandewa. Tentunya harapan kami, di mana dikala itu Bapak terwujud sebagaimana gubernur, dan cita-cita ini kami doakan semoga tercapai. Nelayan merupakan asetnya kami ini, lebih khusus di Buton Selatan dan umumnya di Nusantara ini. Tentu pertimbangan kami dari ASR sebagai ketua, nelayan yang ada di sini mengharapkan campur tangannya Bapak dan kehadiran Bapak di sini untuk melihat hasil nelayan, mudah-mudahan dia tembus sampai di tingkat nasional maupun di Eropa. Dia bekerja dan mengumpul semua hasil tangkapan suami-suaminya yang ada yang melaut di laut sana. Kemudian ibu-ibu ini yang keluar dengan baik, kemudian diedarkan, dia bagi ke Kabupaten Buton Selatan maupun Kota Bau-Bau dan sekitarnya. Bagaimana, Bu? Ini kita bela, baru kita kasih garam, kita jemur, kering, baru kita pasarkan. Beda dengan terba, ikan tongkol, cakalang, itu kita jual dengan cara yang segar. Kalau ini kita keringkan dulu, Pak, baru kita pasarkan. Jadi kalau Pak Haji Andi Sumanggaruka datang ke sini bagaimana, Bu? Bisa kita bakar. Senang ya? Ya, kalau nanti hasilnya bisa dipasarkan, bisa mendunia, kita lebih senang lagi. Wah. Iya. Karena sampai hari ini ikan begini memang kalau bulan belum musimnya begini mahal. Tapi kalau sudah dapat bulan 12, bulan 1, harganya rendah dia ini. Iya. Jadi nanti Pak calon gubernur kita, Bapak Haji Maijen Andi Sumanggaruka, bersama Ketua DPD Gerindra Sulawesi Tenggara, Ibu nanti sampaikan ya. Kami bangga bahwa ternyata ibu-ibu dengan suami kerjasama. Suami di laut, ibu di rumah. Iya, cocok. Luar biasa ini kerjasamanya. Terima kasih. Sewaktu-waktu kalau ada waktu, mohon Bapak Ketua DPD ku Gerindra Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, Haji Muhammad Adius menjelaskan dan menegaskan ciri-ciri pemimpin idaman yang bisa Anda kenali. Mungkin saja ciri-ciri itu ada pada diri Anda sendiri. Yang pertama, Papa Adius, bijaksana. Seorang pemimpin sejati memiliki sifat bijaksana. Inilah yang paling penting untuk bisa memimpin. Contoh hal atau contoh kasus, pemimpin harus bisa berlaku bijak dalam mengambil suatu keputusan. Tak boleh berat sebelah dan hanya menguntungkan satu pihak saja. Sebenarnya, mana bijaksana cukup luas. Namun ini berhati-hatilah dalam bertindak dan tak mementingkan diri sendiri juga termasuk dalam sifat bijaksana. Oleh sebab itu, papar Adius dan menegaskan pula dirinya. Seseorang yang bijaksana sangat disukai banyak orang. Jadi, apa Anda termasuk dalam orang-orang yang bijaksana itu? Anda sendiri
yang tahu jawabannya. Dan yang kedua, mengetahui keuangan atau sistem budgeting sebuah lembaga, sebuah perusahaan. Pemimpin juga wajib mengetahui keuangan perusahaan yang dipimpinnya atau sebuah lembaganya. Contoh mudahnya adalah seseorang pemimpin harus bisa mengetahui laju kas perusahaan antara pemasukan dan pengeluaran. Dengan begitu, dia akan mengetahui apakah bisnis yang dijalani untung atau malah rugi. Ini penting untuk mengatur rencana bisnis selanjutnya. Demikian yang ditegaskan oleh Haji Muhammad Adius. Selanjutnya Haji Muhammad Adius menegaskan apabila bisnis tersebut merugi, pemimpin harus bisa menanggulangi dengan mengatur strategi baru di beberapa hal seperti efisiensi strategi pemasaran atau marketing yang lebih jitu dan lainnya sehingga bisnis kembali mencetak untung. Namun sebaliknya, jika bisnis mendulang untung, seseorang pemimpin akan tetap melaksanakan cara agar bisnis atau usaha atau lembaga yang dipimpinnya terus berkembang dan keuntungan meningkat. Jadi pemimpin itu harus terus berpikir yang terbaik untuk sebuah lembaga. Sebagaimana kalau besok ASR menjadi gubernur Sulawesi Tenggara, demikian pula juga di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Hal yang ketiga adalah mengenali diri sendiri dengan baik. Tentu mengenali diri itu merupakan mengenali dirinya dengan baik sebelum mengenal kepribadian seluruh masyarakat dan anggotanya atau bawahannya atau anak buahnya pula di kantor. Salah satu penerapan mudahnya adalah dengan melakukan analisis strength, weakness, opportunities, threats, and SWOT, South, West, or North, atau analisis SWOT. Pendekatan ini bukan cuma dipakai untuk bisnis, tapi juga lebih dalam mengenali diri sendiri. Dengan memakai teknik ini, Anda bisa menganalisis kekuatan dan kelemahan diri Anda. Peluang apa saja yang bisa digali dari diri Anda termasuk ancamannya. Kalau sudah mengenal diri dengan baik, Anda sebagai pemimpin akan lebih mudah memimpin dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, papar Adius lagi, memiliki relasi yang luas. Relasi ini penting. Seseorang pemimpin tentu harus mempunyai relasi atau jaringan yang luas dengan orang-orang yang lebih berbagai kalangan termasuk orang-orang penting yang dapat berguna untuk kemajuan bisnis yang dijalani. Tetapi ingat, jaringan yang dimiliki harus jaringan relasi yang berkualitas. Jangan hanya banyak relasi saja, tapi tidak ada yang bisa diandalkan. Ini karena siapa teman dan tempat bergaul Anda akan berpengaruh kepada kepribadian diri. Jika Anda berniat menjadi pemimpin idaman, mulailah memperluas relasi Anda saat ini. Dan yang kelima adalah mendorong pengembangan diri timnya. Teamworknya itu harus didorong. Hal ini Adius juga mengingatkan mendorong pengembangan diri timnya. Seperti halnya pemimpin yang ingin selalu berkembang, anggota atau bawahannya pun ingin hal yang sama. Salah satunya, pengembangan kemampuan dan keterampilan yang akan berguna untuk perusahaan atau tim. Giat yang akan dilaksanakan terutama di hari-hari esoknya. Dengan demikian, pemimpin dan tim dapat tumbuh berkembang bersama. Setiap pemimpin baik pasti ingin memiliki skill anggotanya atau anak buahnya meningkat. Itu namanya program peningkatan sumber daya manusia atau SDM. Ujung-ujungnya perusahaan yang akan atau usaha. Lagi-lagi ujung-ujungnya lembaga atau teamwork yang akan diuntungkan dari hasil kerja bareng tersebut atau investasi tersebut. Sebagai pemimpin, cobalah untuk challenge atau menantang setiap anggota tim. Tujuannya agar mereka berkembang. Sebarkan hal-hal yang positif
Sebarkan hal-hal yang positif. Itu bagian dari 5 poin yang dimaksud Papa Radius untuk mencapai target dan tujuan sebuah lembaga atau sebuah teamwork. Pemimpin yang baik atau pemimpin idaman harus rajin menyuntikkan semangat untuk seluruh timnya. Menyuntikkan semangat untuk seluruh timnya. Selain itu, rutin menyebarkan hal-hal positif yang dapat meningkatkan kinerja seluruh tim. Percayalah, kerjasama yang baik antara pemimpin dan tim akan membuahkan hasil yang positif dan maha dasar. Demikian informasi channel Butuni Television Indonesia. Semoga catatan yang telah ditegaskan oleh ciri-ciri 5 pemimpin yang akan memimpin di Sulawesi Tenggara maupun di wilayah Buton Selatan. Tentu saja ini merupakan satu hal yang patut dijadikan sebuah pilot dan masyarakat tentu saja mendamkan kriteria 5 macam yang telah ditegaskan oleh Muhammad Adius. Artinya Haji Muhammad Adius betul-betul dalam usahanya, mulai dari usaha ekspedisi hingga usaha perhotelan dan juga berbagai usaha lainnya terus berkembang. Bahkan saat ini beberapa generasi selanjutnya malah diberikan keuangan khusus untuk melanjutkan pendidikannya di Dubai. Wow. Inilah merupakan satu hal dan ciri-ciri yang maha dasar, yang maha luar biasa. Semoga Adius atau Haji Muhammad Adius bisa menjadi seorang pemimpin dan menjadi teamwork yang khususnya yang ada di Pulau Buton untuk membantu suksesnya tim ASR calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2029. Demikian pula kita juga berharap di Buton Selatan bukan lagi pemimpin-pemimpin yang membuat malu rakyatnya sebagaimana yang pernah terjadi. Demikian informasi channel Butuni, saya channel Butuni Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.